Sobat, kita akan menggali sesungguhnya keterangan-keterangan apa yang terjadi pada malam itu. Malam naas di perumahan Taman Bona Indah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Saya sudah bersama dengan Pak Tommy, saya sudah bersama dengan Pak Guntur. Mereka adalah petugas keamanan di sekitar perumahan, yang mana pada detik itu mereka sedang berjaga, dan mereka pula lah yang menyaksikan anak berhadapan dengan hukum, MAS, berlumuran darah dan diamankan. Begitu ya kira-kira ya, Pak Tommy ya, Betul. Pak Guntur ya. Betul. Waktu itu pertama kali dapat informasi bahwa terjadi penusukan itu dari siapa? Dari Pak Agus. Pak Agus yang mana ya? Yang Oke, Pak Agus petugas security juga. Ya. Menginformasikan kepada Anda. iya. Oke, apa yang disampaikan waktu itu? Kalau di jalur B6 ini ada penusukan. Oke. Di Jalan B6 nomor 12. Ya. Oke, berarti Anda sudah langsung ada gambaran bahwa sudah tahu siapa? Iya, ada Keluarganya. orang itulah, ada anak pelaku itu lari. Lari. Lari dia. Anda lihat. Saya lihat dia lari, saya kejar. Terus dia nyebrang lompat ke arah jalan raya. Lompat ke arah jalan raya Ya. menuju ke Lompat ke Bon lewat jalan raya. Oh, oke. Melarikan diri karena Anda kejar atau karena memang ingin menghilangkan diri dari apa yang dia lakukan setelah perbuatannya? Saya kejar. Karena Anda kejar, Saya Anda kejar. teriak, sempat Anda teriak? Saya teriak. Oke, Anda kenal MAS ini? Enggak kenal. Nggak kenal. Dan itulah kemudian Anda amankan ya? Ya. Dan kondisi sudah berlumuran darah. Ya. Tidak ada perlawanan, Pak? Pas saya tangkep tuh nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan? Saya naikin motor juga nggak ada perlawanan. Oke, Saya naikin motor, Pak Tommy yang awal dari belakang. oke, Tapi belum saya borgol. oke. Nah, pas sampai pos RW saya tanya, ada teman bilang ada korban 2 meninggal. Baru refleks saya borgol. Oh, Saya amankan oke. di pos RW. Saya borgol. Masih ada senjata tajamnya? Nggak ada. Senjata tajamnya udah dibuang di situ. Oke. Jatuh jadi senjata tajam. Oke, apa yang disampaikan waktu itu kepada Anda, Pak Guntur? Saya interogasi, awalnya dia nggak ngaku di B612, awalnya B617 dia ngaku rumahnya. Oke. Kan saya tanya, kamu rumahnya di mana? B617, B6. Saya desek-desek ngaku B612. Oke. Ada teman saya datang, inisiatif apa? Kamu B612 apanya Burut? Oke. Kan teman saya kenal. Cucunya, iya. Anaknya iya. Baru kita, oh ini cucunya Burut ini Oke. si korban. Oh, oke. Barulah di situ kemudian Anda amankan. Iya, amankan langsung. Oke. Ya saya tanya-tanya, jawabannya kayak sakit gitu dia. Oh, nggak jelas Kamu apa yang kenapa? Nggak disampaikan. jelas. Kamu mabok? Enggak, saya nggak mabok. Terus kamu ngapain nusuk orang tua nenek kamu? Kata dia, biar nggak susah, Pak. Begitu jawabannya. Hanya itu jawaban terakhir. Hanya itu jawabannya. Masih kayak orang linglung. Oke. Pada Anda menceritakan sesuatu, Pak? Enggak. Enggak. Ada lagi tambahan informasi, Pak? Nggak ada, cukup itu aja. Cukup itu aja yang disampaikan. Yang pas saya interogasi pertama di pos RW ya. Oke. Ada hal yang aneh yang dirasa janggal dari yang bersangkutan? Nggak ada yang aneh sih, cuman kayak orang linglung aja. Sesekali dia begini nunduk. Menangis atau ada Nggak nangis. raut menyesali Kayak perbuatannya? apa? Kayak mata berkaca tapi nggak nangis itu. Nggak nangis. Tapi ya akhirnya mengakui bahwa ia Iya, dia yang nusuk. menusuk Dia ngaku. kayak ibunya dan neneknya. Iya, dia ngaku menusuk. Oke, dia ceritakan kenapa dia melakukan perbuatan itu. Iya. Dia ngomong sih biar nggak susah. Cuman bahasa itu aja. Udah itu aja, nggak lebih. Nggak ada tanda-tanda kekerasan terhadap beliau ya. Ke si Pelaku. pelaku nggak ada. Cuman apa berlumuran darah aja sih. Ya apa celananya, tangannya. Ya. Terima kasih ya Mas Guntur ya. Terima Sama-sama. kasih Mas Guntur. Terima kasih Mas Tommy ya. Sobat saya Abraham Silaban, saya bersama dengan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmadinal. Terima kasih Pak Kapolres sudah hadir bersama kita di sini dan melihat di belakang kita persis ya. Di dalam rumah ini banyak publik yang bertanya-tanya, mengapa ada satu peristiwa yang begitu tragis terjadi pada keluarga, yang mana seorang buah hati merenggut nyawa ayah dan neneknya, bahkan melukai ibunya. Pak Kapolres, sampai di mana Pak upaya untuk mencari tahu apa motif, apa dibalik peristiwa yang mengejutkan publik ini, Pak?
Ya, jadi kami dari Polres Metro Jakarta Selatan Iya. masih melakukan pendalaman terhadap kasus anak MAS yang terjadi di Bona Indah ini. Jadi hingga saat ini kita sudah memeriksa beberapa saksi, termasuk juga sang ibu diperiksa terkait hal-hal apa saja kira-kira yang bisa menjadi pemicu ya, karena yang sehari-hari di rumah bergaul dengan sang anak adalah ibunya. Kemudian juga terkait ada pernyataan anak bahwa yang bersangkutan pernah dibawa ibu ke psikiater sebanyak 4 kali, yaitu nanti akan kita peroleh jawabannya dari sang ibu ya. Dari yang kami himpun informasinya Pak, bahwa MAS, anak berhadapan ataupun berkonflik dengan hukum ini adalah ada semacam permasalahan dengan dirinya, problematika dalam kepribadian dan lain sebagainya. Ceritakan kepada kami Pak Kapolres, apakah hal itu juga yang didapatkan oleh tim penyidik? Dia sangat menyesali perbuatan yang dia lakukan ya. Ya, jadi bukan tidak menyesali, dia sangat menyesali. Oh, dia sampaikan dia Iya, menyesali perbuatan saya itu. menyesali. Ya, saya kalau ketemu saya harus bagaimana dengan ibu saya sangat menyesal, namun sudah terjadi peristiwa ini. Mengenai bahwa anak ini disebutkan anak yang berprestasi, betul demikian Pak Kapolres? Iya betul, anak berprestasi yang bersangkutan 2 kali ya, langsung naik kelas. Akselerasi ya? Akselerasi 2 kali ya. Oke. Ya. Apakah sesungguhnya ada dalam tanda kutip anak ini kurang bersosialisasi karena ada tekanan untuk dipaksa belajar lain sebagainya, ada indikasi ke sana? Nah itu tentu nanti yang dapat mengambilkan kesimpulan itu adalah psikolog. Ataupun mungkin yang apa yang dinyatakan oleh yang bersangkutan pernah dibawa ke psikiater atau apa, yaitu nanti psikolog anak ya, dari Apsifor ya, karena ada kaitannya dengan psikologi. Selain mengambil keterangan dari ibu yang menjadi korban dalam hal ini, kami juga dengar bahwa penyidik juga sudah menggali keterangan dari sekolah, dari tempat anak ini bersekolah. Ya, ada beberapa dari sekolah saksinya, ya bagaimana pergaulan dia sehari-hari, ya bagaimana dia dengan teman-temannya, ya ditemukan hingga saat ini masih wajar dan kondisi normal saja. Ya. Oke. Ya. Kami dengar bahwa anak ini sering tertidur di dalam kelas, Pak Kapolres. Ada semacam sleeping disorder atau apapun itu disebutkan, dan ini sudah dinotis oleh pihak sekolah begitu. Apakah informasi itu juga diterima oleh? Ya ada, ya mungkin itu sebagai akibat yang bersangkutan mungkin biasa tidur malam atau lain hal sebagainya ya. Nah, Pak Kapolres, ini kan proses penyidikan terhadap anak yang memang ada code of conduct-nya untuk memastikan bahwa hak-hak yang bersangkutan sebagai seorang anak juga dilindungi, tapi di sisi lain penegakan hukum harus memang dilakukan. Karena bagaimanapun seorang yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum seperti ini, menghilangkan nyawa, apalagi nyawa orang tuanya, ayahnya, neneknya, melukai ibunya, memang harus ditindak secara hukum. Jelaskan kepada kami Pak Kapolres bagaimana proses ini dijalankan betul-betul dengan cara profesional. Ya kami menjalaninya tentunya sesuai aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, ya. Kemudian juga tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Ya, jadi hak-hak anak tetap kita perhatikan sejak awal kita melakukan pemeriksaan selalu didampingi oleh psikolog. Kemudian kita berkoordinasi juga dengan Apsifor, ya. Kemudian juga dengan Kementerian PPA juga sudah mengunjungi, di mana anak tersebut walaupun melakukan tindak pidana, namun karena umur sudah 14 tahun, kemudian juga ancaman yang dilakukan itu 7 tahun, dapat dilakukan penahanan. Namun dalam melakukan penahanan kami tempatkan di rumah aman. Ancaman hukumannya kami dengar akan kemudian mengacu pada sistem peradilan anak itu. Yang Ya, mana dalam sistem peradilan anak, kalau ancamannya misal 15 tahun, ya, tentunya dia dapat dituntut maksimal atau diputus itu ada setengahnya. setengahnya. Ya, dari yang pasal yang biasa. Oke. Mengenai ini Pak Kapolres harus juga dijawab bisikan gaib yang disebutkan ini menjadi alasan dirinya melakukan perbuatan itu. Apakah betul keterangan itu? Ya, yang bersangkutan mengatakan bahwa pada saat malam kejadian yang bersangkutan tidak bisa tidur, istirahat, sulit tidur, dan kemudian
ada bisikan semacam itu. Itu ternyata adalah pengaruh psikologis ya. Itu nanti akan dijawab juga dari hasil apsipor ya, karena pasti ada penyebabnya. Dan bisikan itu ya dengarkan pada malam itu saja kah atau sebelum-sebelumnya ya sudah pernah mendengar dan dorongan-dorongan yang sama untuk kemudian melakukan perbuatan yang nekat? Ada saat malam itu, ya. Hanya saat malam itu ya, saja? sehingga dia spontan langsung melakukan. Itu yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Terima kasih Pak Ya. Kapolres. Oke, iya. Kombes Pol Makasih, Andi Mas. Rahmat. Silakan. Inal sudah berbincang bersama dengan kami. Bagaimana nanti saya ketemu, mau ngomong apa saya dengan mama, dengan ibu? Saya mau ngomong apa sama ibu ya? Kak, aku bilang one step at a time. Oke, satu-satu. Everything will be fine.